Kan sebelum ente mondok, benerin dulu niatnya, benar-benar. Biar jangan sampai nanti udah mondok pengen pulang, nggak mau. Gitu. Iya, Ustaz. Masya Allah mau. Gitu kan? Yang benar. Nggak lama ada anak kecil datang, Assalamualaikum. Anak kecil umuran berapa tahun ya? Anak kecil, saya lupa namanya siapa. Anak kecil itu ditanya pakai bahasa Arab. Anak belum bisa bahasa Arab, ditanya. Padahal pertanyaannya simpel banget. Ditanya, man anta? Gitu dijawab. Gesim kam? Kelas berapa? Dijawab juga, fasal salis ibtidaiyah Bu ya. Kalau yang baru awam mendengar, bingung, anak bingung. Hebat juga anak kecil bisa bahasa Arab. Nah, mulai terpicu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Habab Podcast sangat eksklusif. Biasanya Habib Abdullah nih yang buka acara, yang duduk di sini. Cuman anak jadi kurang adab nih Habib duduk di sini. Oh, enggak apa-apa. Hari ini kita akan wawancara Habib Abdullah. Gitu. Kita tanya semua, kita korek semua apa-apa yang ada di Habib Abdullah semuanya biar semuanya tahu, Bib. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Habab Podcast. Mau datang terus, Bib ya. Emang sudah di sini. Gimana kabarnya, Bib? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kenapa Ana yang ditanya-tanya ini? Ada apa ini program bisa berubah? Ya, 4 bin Jafar, Bib. 4 Iya, 4 bin Jafar. Habib Hasan udah, Habib Qasim udah, tinggal Habib Abdullah. Oh, begitu. Baik. Dan banyak yang nanya juga, Bib, buat. Oh iya. Gimana? Nanya apa nih, Bib? Pertanyaan apa yang Habib mau dibahas nih, Bib? Nah, kita mah kalau udah duduk di sini gimana terserah, boleh tanya apa juga kita jawab gimana. Anda masih grogi nih soalnya nih, Bib. Jangan grogi itu. Anda salah makanya. Jadi udah berasa kan itu. Udah berasa nih. Ternyata susah kan untuk belajar. Itu dia. Silahkan. Biasanya kan Anda di balik layar, Bib. Kalau di balik layar ngarang-ngarahin ini. Kita jenggotnya kelihatan, ganteng, hampir mirip itu. Ternyata enggak sih ente jangan dah. Aja. Makanya Anda potong, Bib. Iya. Terus Iya, makanya Anda di balik layar ternyata enak ngarahin ya pas ngasihin duduk di sini. Aduh. Biasa kan? Apalagi kalau yang di sininya Habib Hasan. Nah. Aduh. Gerak ente. Nah, jadi kalau ketika udah selesai terus tadi antum begini udah itu enak banget kalau ngomong ya. Ternyata susah. Iya, silakan. Kalau ada apa silakan. Afwan, Bib. Silakan. Nah, sekarang kita perkenalan dulu nih, Beb. Perkenalan. Jadi Habib bisa cerita dari masa kecil sampai titik saat ini. Anak ini dulu tahun 1981, jadi dulu tahun 1981 lahir di kota Bogor, Empang. Ente pernah ke Empang nggak? Empang Bogor. Iya. Nah, Keramat Empang Bogor itu makamnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Ana lahir dari orang tua Al-Mahbub Al-Habib Ja'far dan Syarifah Hubabah Fatimah binti Habib Hasan bin Muhsin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi Syarifah Fatimah ini adalah anak daripada Habib Hasan bin Muhsin, cucu daripada Habib Abdullah bin Muhsin. Jadi dari keturunan Umi, anak itu termasuk daripada Al-Attas bin Muhsin. Dari keturunan ayah, anak itu jadinya dari As-Segaf. Ya, Al-Habib Umar bin Ja'far As-Segaf. Habib Ja'far punya ayah Habib Umar, punya ayah Habib Ja'far. Langsung dari Hadramut Tarim. Dulu waktu masih kecil, kalau ditanya bagaimana, dulu itu kita seperti layaknya anak kecil biasa, ya bersosialisasi dengan anak kecil lainnya, karena memang di situ banyak orang habaib, jadi anak-anaknya juga habaib. Ada juga yang bukan habaib dari masyayikh. Nah, sama seperti antum-antum semuanya, anak kecil dulu sering main cimbenteng. Anak Habib Hasan juga dulu main cimbenteng.
Tahu kan Cibenteng? Iya, Cibenteng ya. Apa bentengan apa? Iya, kalau di main Jakarta? benteng ya, Main benteng. Jaka. Main kleci. Hmm. Kalau di sini apa kleci itu? Gundu ya? Kelereng. Kelereng. Nah, main gundu kelereng. Main apa namanya tuh gambar tepok gambar. Tepok gambar. Sama juga. Oh sama, jadi biasanya emang nggak ada khusus gitu kehidupan. Main tetap sama, main benteng, main galaksin. Kalau ada cewek-cewek itu suka main galaksin. Nah itu permainan dulu tuh. Iya. Sekarang kayaknya udah mulai menghilang itu permainan. Sekarang mainnya handphone semua, Bib. Aduh, parah ya sekarang. Iya. Mainan Itu dulu. Anda juga kangen itu masa-masa itu, Bib. Iya. Anda juga sempat ya? Ya sempat ngerasain masa-masa zaman sekolah itu main kelereng. Sebelum masuk sekolah tuh main kelereng, ya main gelas. Jadi pas udah masuk kelas tuh badan lu keringetan semua. Bahkan ente asal tahu kelereng anak itu main banyak-banyakan sama kelerengnya Habib Hasan. Oh gitu. Sampai satu tas. Yang jago sih tuh. Yang jago Habib Hasan apa Habib dulu? Habib Hasan. Habib Hasan lebih jago. Ya kadang-kadang Habib Hasan menang, kadang-kadang anak kalah. Kadang-kadang anak kalah, Habib Hasan menang, sama aja ya. Kadang-kadang anak menang, Habib Hasan kalah begitu. Tapi nggak main berdua kan, main bareng-bareng tuh, tau nggak? Iya. Jadi berapa nih? 10 dikumpulin di depan, ya kan? Dibuletin, di depan, dilempar. Satu-satu kan? Keluar garis, ambil. Kan begitu kan? Iya. Itu kleci sama gitu segitu nggak? Begitu nggak? Sekarang? Zaman masih ngalamin, Bib. Masih ngalamin. Sekarang ada yang main gitu nggak? Jarang Bib Anda lihat, Bib. Jarang. Tapi kalau di desa-desa mungkin masih ada. Masih ada ya. Emang kalau di anak kan memang lahir Jakarta, cuman udah jarang tuh ngeliat kayak gitu. Jarang. Oh, ini jadi begitu. Ada juga yang apa namanya main layangan. Main layangan juga. Bahkan bukan cuma main layangan aja. Itu kita juga jualan layangan. Jualan layangan juga. Jualan gelasan juga semua berarti. Petasan juga tuh jualan layangan. Jualan layangan juga. Iya. Petasan juga. Kalau lagi mau bulan puasa itu petasan kan rame tuh. Iya. Jualan petasan juga. Perang sarung nggak, Bib? Perang sarung. Perang sarung juga. Cuman kesinian enggak karena agak bahaya ya. Di ini bahaya. Kalau perang sarung anak kecilnya di sana ya sama kayak anak kecil di sini. Larian kalau di masjid. Iya, main juga itu. Itu umur-umur SD lah. Oh, Habib SD. SD anak di sekolah dasar Empang 2 negeri. Sekolah dasar negeri Empang 2. Sama ya juga di situ. Jadi sama seperti anak biasa atau yang lainnya bersosialisasi. Cuman karena mungkin kita keturunan dari orang Arab, kalau rata-rata teman-teman itu orang Sunda kan, orang Bogor, kita orang Arab. Bogor ya. Jadi kita dipanggilnya Ustadz gitu, Bang. Langsung dipanggil Ustadz maksudnya lebih tahu agama lah gitu. Padahal belum tentu juga karena masih baru kan, kita masih muda. Pendidikan agama paling di rumah kan kita cuma diajarin baca ratib, baca Quran. Kalau buat ilmu-ilmu kan belum ada. Tetap kita malah lebih condong ke pengetahuan waktu itu. Karena memang dari awal itu kita sekolah, karena alhamdulillah dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 ranking mulu. Ranking mulu alhamdulillah. Sampai masuk SMP juga alhamdulillah kita sebenarnya masuk SMP negeri, udah masuk SMP negeri. Lanjut ke SMP enggak ke sanawiyah? Enggak, SMP negeri juga. Negeri kan, karena waktu itu NEM. Oh, NEM-nya tinggi ya. Nilai Eptanas murni. Itu bagus kita. NEM-nya hampir berapa ya? 39 lebih dah. Alhasil masuk negeri. Negeri. Kuliah sama alhamdulillah ngikutin jejak juga tuh, SD begitu, SMP juga begitu. Sama. Alhamdulillahnya juga NEM-nya bagus. Tapi tidak meneruskan kuliah. Atau tidak meneruskan SMA itu dan tidak meneruskan kuliah. SMA negeri juga. SMA harusnya negeri. Cuman habis SMP langsung diberangkatin pesantren. Langsung berangkat pesantren, diberangkatin itu ada ceritanya tuh. Jadi ketika anak bagus tuh di pengetahuan matematika, dulu paling suka matematika. Bagus, maka SMP juga dapat negeri. Jadi SD negeri, SMP negeri, SMA harusnya negeri juga. Tuh Habib kalau udah langsung daftar negeri tuh. Udah diterima. Udah diterima. Anak kuliah nggak taunya anak punya abang nggak ngasih.
disobek-sobek itu. Lah gimana ini? Kita mau Berkas diterima negeri langsung ya, disobek abah tuh. Kata abah, anak suruh masuk NT yang namanya belajar ilmu pengetahuan biar supaya nggak dibohongin orang, itu aja. Bukan buat tafannun di situ. Ente harus ikutin KKNT. Itu bahasa. Langsung pondok tuh. Habis pesan di SD langsung pondok. Udah dari SMP. Dari SMP. Langsung udah pondok. Maka ketika Habib Hasan masih di pondok, Ana juga dipondokin ke Al Khairat Bekasi. Tuh, Al Khairat Bekasi yang dipondokin di tempatnya Al Habib Nagib bin Syekh Bakar itu nggak lama. Itu kira-kira 2 bulan saja. Karena mungkin dari SMP ya, dari maksudnya belum kenal lingkungan pesantren gitu. Seperti apa, agak bingung lah. Kaget kalau kata orang sekarang kaget. Ya, kaget. Tapi karena memang kemauan orang tua untuk pesantren, ya udah kita ikutin. Itu di Bekasi, dari Bogor ke Bekasi nggak begitu jauh, cuma naik bis aja. Tinggal di pesantren ya berarti? Iya, pesantren harus tinggal. Pesantren itu di Bogor sama ke Bekasi nggak begitu jauh, diantar sama abah. Sehari 2 hari, aduh, tahu sendiri pesantren. Ternyata emang kalau orang nggak betah ya udah. Walaupun pesantrennya enak, tapi kalau nggak betah jadinya tetap aja jadi jelek di mata kita kan, beginilah begitu dan lain sebagainya dah. Tapi pas Habib langsung nyampe pesantren langsung betah Pak? Enggak, itu dia langsung nggak betah? Nggak betah, dibetah-betahin sehari 2 hari tetap nggak betah. Gimana sih, biasa tidur enak, biasa makan enak, pesantrennya seadanya. Emang gitu. Nggak enak, nggak enak gitu Habib sampai? Nggak enaknya begini, tidurnya di bawah, terus makannya juga ya makanan pesantren masih tempe, biasa ayam kan tiap hari ayam. Kalau jida kan dulu kalau nggak ada ayam kesianan buat cucu-cucunya pas itu. Ada ayam, ada emping, ada marak. Ini di pesantren ya kagak, ya tempe, ya paling ayam seminggu sekali gitu. Itu juga direbus jadinya. Nah akhirnya nggak betah, sebulan pulang. Enggak, nelpon dulu, nelpon Umi. Nih nggak betah nih. Wah, jangan betah-betahin. Terus apa kata abang? Abang bilang, emang udah bisa apa? Mau pulang ini, bisa apa mau pulang? Udah bisa, dulu kan abang suka iniin ratib. Kalau ratib mah udah sering baca, kata abah. Tapi ini apal udah ratib. Dulu ratib. Suruh apalin ratib sama abah. Apal nih ratib. Baca maulid juga udah bisa, baca maulid gitu. Cuma masih baca, belum apa. Baca maulid. Pasal awal sama pasal akhir bisa. Iya. Lagah-lagahnya lah jalannya. Enggak boleh. Enggak boleh pulang sama abah. Sampai sebulan setengah masih nggak enak. Akhirnya tuh nelfon lagi, biasalah drama, nangis udah pulang, ya. Dari manja Umi Bib ya. Itu kalau enggak kabur ada gitu kan. Nggak betah. Oh sampai sempat kepikiran pengen kabur ya pesantren. Itu bisa drama lah biasa. Drama pesantren gitu nangis biasanya. Biar orang tua itu terharu pengen gitu. Supaya datang atau apa gimana gitu. Benar juga. Nggak lama dari telepon itu 3 hari datang. Abah datang, ketemu Ustaz Nagib, akhirnya dipanggil, kata Abah pulang. Dari bis sampai rumah nggak ditegur. Aduh diemin Bib. Ya, nggak ditegur. Sekali ditegur, sehari, sebulan, 2 bulan. Pusing juga kita nggak ditegur sama Abah. Ternyata itu didikan. Gitu supaya betah. Gimana caranya? Nggak ditegur kita. Nggak ditegur. Sama sekali. Selama di rumah sama abah biasa nyuruh nggak disuruh gitu, didemin aja tuh. Sekarang nggak disuruh enak, kalau orang dulu nggak enak berasa. Ya berasa dicuekin orang tua ya. Cuekin sampai 6 bulan baru tuh Habib Hasan dipanggil pulang dari pondok, bawa nih adek ente ikut ke pondok gitu. Sebelum itu Ana udah ngomong sama abah, Pak nggak enak nih kalau diginiin terus. Ya udah kalau mau pesantren deh. Gitu. Kalau pesantren aja, tapi agak jauh lah biar
Jadinya kalau nggak betah nggak gampang dijemput Nggak gampang atau pulang. nggak ada drama. Ya. Ya udah ntar Jawa. Dulu Jawa jauh. Jawa jauh. Dulu jauh. Sekarang 8 jam nyampe. Dulu naik Lorena itu Naik kereta. nggak Apa naik Lorena, bis? naik bis. Dari Naik bis. Bogor tuh naik Lorena kalau berangkat jam 9 pagi, nyampe sononya siang. Jam 9 siang. Bayangin jadi besoknya itu. Besok ya. Sekarang 24 jam ya? 24 jam. Iya. Hampir sama kalau naik bis ya. Tapi kalau sekarang enggak. Lebih cepat. Lebih cepat naik tol, 8 Oh, jam. Udah ada tol ya. Iya. Di mana sih, Bang Bib? Di Jawa Timur, di Bangil. Oh, di Bangil. Di Pondok Darul Dakwah. Alhamdulillah dulu dibawa sama Habib Hasan itu, sama lagi satu ada Habib Hasan Mutahar juga. Habib Hasan Mutahar ini teman Ana di Pondok Pesantren Al Khairat. Dia lagi mondok tahasus di Empang, di tempatnya Ana punya Ami, Habib Muhammad bin Agil Atas. Kebenaran Ana mau dia ajak kemana? Ke Bangil. Ikutlah Habib Hasan Mutahar bareng Habib Hasan Ana. Berangkat bawa Ana ke sana, ke Dago. Naik kereta ekonomi dulu pertama-tamanya. Ingat banget tuh naik kereta ekonomi. Kalau dulu ekonomi tuh ini apa namanya, ada banyak yang jualan nasi rames. Iya, masih banyak tukang dagang di kereta dulu tuh. Oh iya. Tukang apa aja ada. Nasi rames gitu kan. Iya. Akhirnya tuh wah ini perjuangan luar biasa gitu. Kalau mau pulang mau gimana ini susah udah begitu dibawa. Jadi pas udah berangkat ke sana udah mikirin mau pulang aja tuh. Bukan, kalau maksudnya dalam perjuangan untuk taklim ini berat. Kalau yang waktu itu kan dekat sampai aja naik ke bis selesai nyampe. Ini naik kereta tidur di bawah. Jadi benar-benar perjuangannya nih, kalau pulang ya nyesel juga gitu. Karena perjuangannya luar biasa. Ada tuh motivasi, jangan sampai pulang nih mah gitu. Mudah-mudahan dibetah-betahin dah. Gitu itu. Tapi masih belum ada terpicu untuk gimana, masih blank. Pesantren paling tuh jangan-jangan ntar sama kayak di Bekasi ya. Nggak betahnya. Kalau buat pondok semua sama sebenarnya. Pondok semua sama. Nggak betahnya kan orang baru, karena baru kan waktu itu. Perjalanan itu kira-kira 24 jam sampai stasiun Pasar Turi. Tuh anak inget banget. Nah, bingung nih mau kemana nih. Nggak tahu arahan nih. Terus alhamdulillah ada satu orang, ya karena pagi-pagi banget kan, nggak mungkin langsung ke Bangil, nggak mungkin. Naik kereta lagi nggak ada, terus naik bis juga masih pagi subuh sampai. Nggak taunya di perjalanan itu ada satu habaib itu nawarin, ente mau pada kemana? Mau ke Bangil, mau ke tempat Ustadz Hasan Baharun, mau pondok. Oh masya Allah, ternyata ketika anak ngomong begitu sama Habib Hasan begitu, ini antusias luar biasa nih. Udah ente ikut mobilan aja, nggak kenal. Itu langsung Habib ngikut aja tuh. Iya, Habib Hasan emang duit juga. Ya begitu udah pas-pasan buat makan. Ya udah ikut anak aja katanya. Anak kasih tumpang ke Bangil, tapi ikutin Ana dulu mau kemananya gitu. Akhirnya tuh ke tempatnya dia dulu, ambil barang-barang apa semuanya, mandi di situ. Nggak kenal ya orang. Tapi maksudnya ada pikiran, aduh gue diculik nih gitu. Kan Habib Hasan. Habib Hasan nama ini udah ini juga. Tapi itu masya Allah di situ. Akhirnya tuh muter sampai dianterin sampai pondok pesantren. Dan sampai saat ini Anda nggak tahu siapa itu. Orang yang nganterin itu. Nggak tahu. Dan lupa rumahnya di mana. Tapi padahal sempat singgah dulu di rumahnya itu. Bertiga tuh. Akhirnya tuh. Di mana itu rumahnya? Daerah Surabaya. Karena kan masih blank waktu itu. Belum tahu daerah tuh ya. Daerah Surabaya ini. Pokoknya daerah Surabaya dulu, mampir rumahnya, mandi. Habis mandi enak. Anak tanya nggak kenal. Nggak kenal. Tapi dia nawarin karena inti buat mau mondok. Jadi dia semangat. Gitu, girang gitu. Namanya juga nggak tahu. Nggak tahu, lupa. Mungkin Habib Hasan nama Habib Hasan Mutahar tahu, tapi udah lupa. Sampai di tempat situ pondok pesantren, gerbangnya gede kan, gede juga nih. Udah
masuk ke pendaftaran, daftarin apa. Tapi sebelum masuk pendaftaran itu kita dijamu ke satu ruangan namanya maktab. Maktab itu tempat tamu-tamu kan. Akhirnya tuh dipanggil. Yeah. Itu ingat banget Ana. Karena kecapean kita datangnya siang kalau nggak salah. Siang belum ketemu tuh, masih di ruang tamu di maktab. Malamnya masih di ruang tamu. Sampai tidur di ruang tamu, di ruang maktab itu. Subuh ada yang bangunin. Ya walat. Nah, bahasa pas lihat, yang bangunin ternyata Abuya Ustaz Hasan Baharun, pimpinan pondok pesantren Darul Ughuwah Dakwah. Akhirnya tuh kaget, karena bahasan kita udah kenal langsung. Buya, siapa yang mondok? Anak punya adik nih. Ke maktab. Jadi tadi tempat ruangan tamunya kita disuruh ke kantor. Habis sholat subuh apa semuanya ke kantor. Ditanya tuh, ente mau mondok benar? Gitu kata saya. Ya Ustaz, nggak enak pondok. Langsung itu, pondok tuh nggak enak. Pondok tuh makannya tempe. Jadi kayak udah tahu nih Ustaz Hasan Baharun pasti ini yang dikeluhin makanan nih. Udah tahu. Langsung dibaca tuh Afif tuh. Nggak enak, pondok nggak enak. Makannya tempe. Jauh dari orang tua, jauh nggak bisa. Sini orang tua terus-terusan nggak bisa. Jauh dari orang tua. Padahal nggak ada yang ngasih tahu. Terus susah. Mendingan sebelum ente mondok benerin dulu niatnya. Benar-benar. Biar jangan sampai nanti udah mondok pengen pulang. Nggak mau. Gitu. Iya Ustaz. Masya Allah mau. Gitu kan? Yang benar. Nggak lama ada anak kecil datang. Assalamualaikum. Anak kecil umuran berapa tahun ya? Anak kecil, saya lupa namanya siapa. Anak kecil itu ditanya pakai bahasa Arab. Anak belum bisa bahasa Arab, ditanya. Padahal pertanyaannya simpel banget. Ditanya, man anta? Gitu dijawab. Gesim kam? Kelas berapa? Dijawab juga, fasal salis ibtidai ya Bu ya. Kalau yang baru awam dengar, bingung, anak bingung. Hebat juga anak kecil bisa bahasa Arab. Nah, mulai terpicu di situ. Motivasi, hebat juga ya. Bisa bahasa anak kecil bisa bahasa Arab. Dari situ, ini ajib nih. Gitu kan? Ajib nih, bisa insyaallah nih. Yaudah, mau ente kayak gini bisa bahasa Arab? Mau ya. Karena ngomongin Buya, itu mau Buya. Oh ya udah, kalau benar-benar ente hilangin tuh niat-niat yang nggak betah apa semuanya. Benar-benar di sini belajar. Ya udah, itu pendaftaran lah. Sehari nggak sampai sehari lah. Sorenya udah ditinggal Hasan. Hasan ditinggal. Udah tinggal langsung. Oh nggak satu kamar. Enggak, maksudnya udah beres semuanya, pendaftaran rapi apa semuanya, udah Hasan pulang lagi ke Jakarta. Oh Jakarta. Hasan udah lulus tuh ya? Udah lulus. Udah lulus. Tinggal ke Jakarta. Anak bingung tuh sendiri-sendiri. Orang banyak emang. Banyak. Semua kayak gamis putih-putih. Anak bingung. Wah, anak nih yang keturunan Arab tapi kok nggak bisa bahasa Arab. Dia orang biarkan Arab tapi pinter-pinter bahasa Arab. Karena kan di Darul Ughuwah Dakwah, tempatnya lughah wajib ada. Labud bil Arabiyah kulla yaum. Setiap hari harus bicara bahasa Arab. Akhirnya bingung. Semua ngomong bahasa Arab. Setiap hari ba'dal isya Ustadz Hasan Baharun Abuya itu duduk beramal jamaah setelah sholat isya ngasih nasihat. Nasihatnya pakai bahasa Arab. Bingung kan? Nggak ngerti. Belum ngerti itu masih. Belum ngerti. Tapi bukan terus jadi patah, tapi jadi semangat. Wah, anak harus bisa nih bahasa Arab. Nah, kebetulan memang setiap anak baru itu ada pengajaran khusus bahasa Arab tahasus. Harus ngapalin asma, ngapalin af'al. Nanti ditanya langsung sama Buya. Alhamdulillah ala kulli hal dari nol anak. Maksudnya nol itu memang tidak ada dasar. Karena ketika dites hanya bisa baca Quran saja. Kalau baca Quran kita bisa. Karena memang sering baca Quran.
Tapi dites ilmu nahu, sorof, blank. Karena masuk Blank. situ dites dulu tuh ilmu sorofnya, ilmu nahunya, bisa apa kagak. Dites tuh semua anak baru. Anak dites, panggil, lihat. Dites, nggak tahu anak. Apa ini? Emang di SD SMP nggak dapet tuh Nggak ya? dapat, Nggak dapet. bingung. Heeh. Apa? Nah, itu ada juga yang udah bisa kan? Bisa kita main huruf. Lu masih ingat? Sebutkan huruf jer. Hah? Huruf jer apa ini? Nontek tuh. Ketahuan. Nggak boleh ini. Waduh, bingung udah. Bingung, ditanya. Nanti belum bisa. Belum, Ustaz. Waduh. Tapi umurnya udah berapa? Umur itu kan lulus SMP kan? Lulus SMP ya. Sekitar 15 tahunan ya. Iya, SMP 96 itu masalah lulus 96. Tanya. Kalau begitu ini ya udah ente masuk kelas 3 aja ibtidaiyah, tapi percobaan. Ada percobaannya, tapi percobaan. Oh, nggak ada kelas percobaan ya? Iya. Oh, jadi turun tuh Bib dari Kalau kelas 3 ibtidaiyah. itu deh ya. Kalau yang 1-2 kan anak kecil, rata-rata anak kecil. Masa dimasukin ke situ agak sedikit gimana gitu. Jadi ustadznya bilang ya udah di kelas 3 tapi percobaan. Kalau nggak kuat ngikutin pelajaran turun ke kelas 2 atau kelas 1. Termotivasi lagi, waduh. Dan sampai turun nih, malu. Percobaan, masuk percobaan. Nah, ternyata yang memotivasi anak harus bisa dan jangan sampai turun kelas karena ini percobaan. Bagaimana caranya? Anak harus bisa bahasa Arab. Nah, disitulah anak mulai belajar dan mempelajari Arabiah. Karena sering Ustadz Hasan Baharun sering ceramah nasihat Arabiah, gitu, apalin asma, apalin af'al, bahkan nanti anak-anak baru dipanggil, dikumpulin satu maktab, siapa yang bisa sudah apal, ditanya atu-atu, ente apa belum? Alhamdulillah hafalan anak agak cepat. Cepat. Ada dalam hati anak kalau matematika aja anak bisa, gitu kan, fisika aja anak bisa, masa bahasa Arab nggak bisa. Itu tadinya ketang-tang juga. Akhirnya tuh udah pelajarin 3 sampai 5 bulan. Nah, alhamdulillah bisa bahasa Arab. Dari bisa bahasa Arab itu alhamdulillah kita tahu kan baca kitab, baru belajar baca kitab. Nah, ilmu pelajaran sekolah ibtidaiyah ya udah bisa ke handle semua. Udah tahu jadinya udah bisa bahasa Arab, tahu nggak jadi percobaan, malah di semester pertama kelas 3 anak ranking 1. Jadi ranking, masuk lagi semester kedua, anak ranking lagi loncat jadinya. Dari kelas 3 loncat kelas 5 karena dapat ranking. Dari kelas 5 ala kuliah itu semuanya berkat pergaulan juga. Di pesantren itu tergantung pergaulan. Kalau pergaulannya sama orang yang rajin, sama orang yang semangat belajar, sama orang yang luar biasa, itu insya Allah sih akan kebawa. Tapi kalau di pondok itu pergaulannya sama orang yang suka majlas, sama orang yang suka ada juga tuh ada yang suka majlas ya belajar kagak tapi pengennya duduk, ada yang gitu. Tergantung kita lah di pesantren itu. Nah, di situ alhamdulillah dari kelas 3 sampai kelas 5 itu pergaulannya bersama orang-orang baik. Alhamdulillah sampai saat ini mereka menjadi orang-orang baik, menjadi orang besar, teman-teman anak yang waktu itu. Ya. Siapa aja tuh? Banyak ada para habaib orang baik, Masya Allah. Ada Habib Lutfi Al-Haddad, ada Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, ada Habib Jadid As-Segaf, banyak. Walhasil dengan lingkungan yang baik, pertemanan yang baik, sehingga membuat kita menjadi baik, ya, termotivasi. Kelas 3 anak naik kelas 5, kelas 5 anak naik kelas 1 sanawiyah, loncat 2 kali itu berarti. Jadi kayak ngulang lagi dari SD ke SMP ya, Bu? Pas masuk pesantren jadi kayak ngulang lagi ya? Iya, tapi karena kan itu khusus Arabiah, khusus Arabiahnya, khusus agama. Ya kalau yang nggak ada kalau nggak ada dasar ya bingung gitu.
Tapi di sana Ana nulisin kuliah nulisin SMA-nya. SMA nulisin Ada di sana SMA-nya. Dapat ijazah juga. SMA-nya namanya SMA Darul Ghawa Dakwah. Aliyah lah. Aliyah, madrasah Aliyah, ya. Aliyah persamaan, kalau disebutnya persamaan. Aliyah persamaannya. Ada di situ ikutin. Jadi yang diniyahnya 80%, yang persamaannya atau kuliah biasanya sekolah biasanya 20% saja. 20% aja. Itu waktu sore biasanya ba'dal asar 2 jam atau sejam setengah selesai. Yang penting keluar dari situ dapat ijazah daripada aliyah. Nah, di situ Ana terbantu dengan teman-teman yang luar biasa ngajak baik support sehingga di sanawiyah kelas 1 sudah menguasai lah paling kagak bahasa Arab. Kemudian nahwu shorof sudah bisa menguasai lah, baca kitab sudah mulai bisa baca kitab yang enggak ada. Relatif juga udah hafal tuh. Relatif udah hafal. Luar biasa deh itu sih. Kitab gundul bisa kita baca. Di situ udah mulai kelas 2 sanawi sudah mulai mentafannun kayak fikih dan lain sebagainya. Nah, ada niat tuh pengen berangkat ke Hadramut. Di pesantren itu. Udah nggak tahun 2000 berapa tuh? 2000-an kan? Ustaz Hasan Baharun tanggal 8 Safar meninggal. Semua nangis tuh. Semua Masya Allah. Satu masjid semua teman-teman nggak ada yang nggak nangis, semuanya nangis. Karena Ustaz Hasan Baharun meninggal. Karena benar-benar dekat sekali Ustaz Hasan Baharun itu dengan anak-anak baik yang beliau kenal ataupun yang beliau nggak kenal, sangat dekat sekali. Selalu manggil tuh ya kepada Ru'asail Ghuraf, ya Atiyah ila Maktab, ya Khudal Hubus, kepada pemimpin-pemimpin kamar untuk datang ke maktab kantor untuk ambil roti gitu. Ustaz Hasan bagiin roti semuanya. Kalau udah dibagiin roti sama Ustaz Hasan girang sekali kita. Kadang-kadang Ustaz Hasan juga makan di kamar berapa gitu duduk barang luar biasa Abu ya. Nah, sampai kita mau berangkat ke Hadramut setelah Abu ya meninggal, tetap pernah ngomong sama ada pesan baru sebelum berangkat sebelum ke Hadramut sempat ngomong. Nah, Abu ya, Ana mau izin mau ke Hadramut. Hadramut dari sini. Ente fasal kam sudah berapa? Kelas berapa ente? Sanawi 2. Baru 2 sanawi. Nanti kalau sudah lulus aliyah baru. Bahkan kalau sudah baru Hadramut. Bukan Ustaz. Ada yang mau berangkatin. Waktu itu yang mau berangkatin Ana Habib Abdullah Kerasak. Habib Abdullah Latas. Masih Koroba Ana punya Umi. Umi yang ngasih tahu ada yang berangkatin. Oh, biar dia telepon Ana, kata Ustaz Hasan Baharun. Biar telepon Ana. Biar berangkatnya dari sini aja. Kalau mau berangkat. Akhirnya tuh nggak lama dari telepon itu Ustaz Hasan Baharun meninggal. Nggak jadilah anak ke Hadramut karena meninggal kan. Sempat kira-kira 2-3 bulan setelah meninggal Ustaz Hasan Baharun, akhirnya tuh ada lagi ditanya lagi mau ke Hadramut apa kagak nih? Oh, dia gitu. Ya udah akhirnya tuh anak izin. Abu Yazain waktu itu udah diganti dengan Abu Yazain. Anaknya itu. Anak daripada Ustaz Hasan Baharun. Izin, alhamdulillah dikasih izin, tapi ternyata tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Karena terjadi pemboman World Trade Center, WTC yang di Amerika. 2011, 2001 ya? 2000 lupa anak tahunnya. 2001 itu nggak salah. Tanggal 11 September kalau nggak salah itu. Meledak. Jadi udah ada visanya, udah ada ininya susah. Gagal lagi. Batal.
anak kalau berangkat itu ratingannya Habib Ahmad Jindan, terus Habib Habsi itu, tapi batal. Tapi bener sih, pas lagi mau berangkat itu anak punya kakak, ya saya bilang ente nggak berangkat ke Hadramut, ente nemenin anak di sini dakwah. Tapi anak belum mau dakwah waktu itu. Oh, belum mau dakwah. Karena anak merasa memang anak belum pantas, masih pengen belajar lagi. Belajar. Akhirnya anak sempat ke Solo, ke Darul Mustafa Solo. Waktu itu telepon-teleponan sama Ustadz Sodik Baharun. Ustadz Sodik Baharun arahin coba lihat-liatin pondok pesantren di Darul Mustafa Solo. Nggak lama juga sih. Tapi anak ambil kesempatan itu bisa ketemu Habib Anis setiap siang. Baca kitab Ihya Ulumuddin. Ada Roha di situ. Di Solo. Lumayan lama juga, 6 bulanan lah di Solo. Jadi setelah keluar dari Bangil, mau berangkat ke Hadramut nggak jadi. Nah, anak hubungin Ustadz Sodik Baharun. Ustadz Sodik Baharun suruh ke Darul Mustafa. Di Darul Mustafa, anak apa-ngapain sih, cuma ngeliatin anak-anak aja. Tapi siangnya anak bisa ke ke Gurawan, ke Masjid Ar-Riyad. Ada Roha bersama Habib Hanis. Alhamdulillah tuh 6 bulan. Perjalanan itu barulah anak ditarik lagi ke Jakarta. Itu sebenarnya mau berangkat lagi. Mau berangkat lagi. Ada lagi yang mau berangkatin lagi kan? Jadi yang Habib karena pertama nggak jadi nih, karena World Center ditarik lagi Jakarta. Udah nih, udah aman. Udah bisa, gitu. Udah tinggalin Solo ke Jakarta. Habib Hasan sih bilang, udah nanti dakwah aja di sini. Temenin anak gitu kan. Habib Hasan udah mulai dakwah tuh, pindah-pindah. Udah keliling-keliling. 2001. Udah. Habib Mahdi, Habib Mahdali ngajak juga, udah ente yuk berangkat. Anak belum tuh. Enggak, anak mau ke Hadramut dulu, mau tafannuk dulu, mau tafannun dulu, mau ta'amuk, mau tafannun, mau lihat dulu gitu. Belum buka untuk dakwah dah. Masih mau belajar. Akhirnya tuh karena memang Habib Abdullah Kerasak udah manggil, kita tanya bagaimana. Ya sih lagi diurus nih, insyaallah belum nggak lama lagi berangkat. Gitu. Akhirnya tuh nggak lama gimana Habib Abdullah Kerasak meninggal. Nggak jadi lagi berangkat. Karena 3 kali tuh meninggal. 3 kali jadi gagal. 2 kali. Yang pertama yang kan yang Abuya. Yang minta izin sama Abuya. Abuya meninggal. Jadi, terus mau berangkat lagi kalau mau PTC. Terus mau berangkat lagi. Yang mau berangkatnya meninggal. Yang mau berangkatnya meninggal. Tapi jadi berangkat. Iya udah, yang berangkatnya meninggal mau apa lagi? Ya udah dah kalau begitu. Ini mah. Padahal itu sebelumnya itu sudah di muka udah bayang-bayang itu orang mau berangkat ke Hadramut. Emang itu pengen banget ke Hadramut. Pasti orang kalau udah belajar di sini dulu ya. Kan tadinya pesantren itu kurang ini kan. Tapi setelah belajar pesantren Darul Dakwah, ta'amuk al-Arabiyah, takalam bil Arabiyah, tahu manhaj salaf, manhaj alwi, manhaj kita punya orang tua, punya enjit, ada rogbah, ada keinginan pengen yaitu ziarah kepada wali-wali pada jaddana, kepada Muhajir Allah Muhammad bin Isa, Senugada Muhammad bin Ali Ba'alwi, pengen itu. Tapi pupus sudah harapan. Karena yang mau berangkatin, karena dulu gak gampang lah ke Hadramut. Yang pertama harus ada biaya yang besar. Walaupun kalau dilihat sih biayanya dulu masih 14 juta. Tapi karena keadaan ekonomi anak belum begitu bagus pada waktu itu, 14 juta itu siapa yang berangkatin 14 juta? Ternyata ada tuh Habib Abdullah Kerasak, meninggal. Sudahlah pupus harapan. Mulai di situ membuka untuk mengajar. Awalnya saya ikut tuh Habib Hasan. Pertama itu beberapa tempat seperti di Kelapa Tiga, di tempatnya Yamin almarhum, terus kemudian di Gang Sadar, ada beberapa kali di situ. Sudah mulai ikut ke Nur Mustafa Habib Hasan. Nah, saya dengar tuh. Nah, wah Habib lu ke Jakarta nih. Kan tadinya di rumah mulu, sambil nunggu itu di rumah tuh, masjid, rumah. Oh, gagal ke Hadramut, ibaratnya kayak galau dah tuh di rumah aja. Kata anak punya abah,
Oh udah sana ikut kebebasan gitu kan. Ya udah. Kalau dibawa tuh sama abah tuh. Ditarik kan di rumah mulu kali ya. Di rumah aja, di rumah ke masjid di rumah. Dulu masih ada apa dulu ya? Masih masjid di rumah. Di Empang tuh, Bib. Di Empang. Kenapa ini juga jadi apaan di sini mulu nih? Udah usah sono gitu. Suruh keluar dah ya berarti ya. Dibawa sama abah tadi belum mau, tapi dibawa juga dah. Dibawa ditaruh di Kelapa 3. Ditaruh doang, dah sini. Jalan abah. Apain ini di rumah orang? Begitu. Di rumah siapa itu? Di rumah Yamin. Baik tuh alhamdulillah. Emang muridnya Ibasan. Di rumah Yamin. Tapi emang ngapain anak bingung. Ada Habib Mahdi. Mahdi bin Zain Al-Habsyi situ juga ngobrol panjang lebar, dakwah begini. Anak belum ada handphone tuh. Habib Mahdi belum megang handphone. 2001 tuh. 2002 lah. Belum megang handphone dia, Nokia yang gede itu. Iya. Waduh, anak gimana? Ngobrol. Saya dakwah. Nah dari situ juga kenal ke yang sadar, Makmun. Kadang-kadang malah Ibasan. Oh, dulu di Jakarta nih. Pas kebetulan. Oh jadi pas ke Jakarta itu nggak langsung ikut Habibana? Enggak. Oh jadi emang dipisahin dulu nih kemana-mana? Nggak ikut langsung Ibasan, enggak. Itu langsung Abah yang bawa. Abah yang nentuin tempatnya dipisahin ke sini. Situ. Terus kedengeran Ibasan pas ada Habib Umar bin Hafid datang ke Majelis Nurul Mustofa tahun 2001 atau 2002. Ya udah. Habib Abdullah panggil, suruh sambut, gitu kalimat tarhib, ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah tuh sukses tahun itu belum ada yang ini sambut begitu kan. Karena juga belajar di Darul Gua Dakwah. Kaget juga, siapa nih orang di mana gitu Pampung tapi nyambutnya ke bahasa Arab, kaget lah. Girang tuh Ibasan, ya udah. Dari situ nggak lama tuh Ibasan holwat, kalau nggak salah 3 minggu atau 4 minggu. Nah majelis masih di Baitur Rahman, di masjid. Itu diserahin ke anak tuh. Setiap malam mingguan yang mimpin. Walaupun tadinya banyak dipimpin mananya malah tambah sedikit-sedikit, emang ininya kan beda, auranya beda. Nah dari situ mulai tuh dakwah Ibasan di mana, nggak ketemu Ibasan di mana, kita di mana terus. Oh pisah-pisah tuh. Bisa. Itu udah mulai malam minggu tuh. Malam minggu. Malam minggu anak wajib hadir duluan, harus baca ratib, wajib duluan baca ratib, sambil nanti tunggu kedatangan Ibasan yang diarak. Gitu itu pasti tuh. Kadang-kadang kalau mau nyari tepat waktu tuh anak pakai motor. Dulu pakai motor, sampai duluan baca ratib atas, baru Asmaul Husna, baru dah Ibasan bin Ja'far datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bil habibil mahbub gitu kan. Ibasan bin Ja'far As-Segaf, lama itu Mustafa naik puncak-puncaknya itu luar biasa. Sampai 2006 majelis dibangun di Istana Segaf. Di situ mulai kita ngumpul bareng. Anak sering ke situ temu Ibasan. Itu Mustafa belum ada, berasin lagi. Mustafa pesantren. Walaupun di awalnya Mustafa pertama kalinya emang dulu Mustafa ini dulu anak-anak muridnya Habib Mustafa dilanjutkan oleh Habib Hasan. Tapi di situ anak dakwah tahun 2006 itu bersama Habib Hasan, kumpul tuh sering tuh udah kumpul. Malam sudah kumpul. Ngaji juga ba'da maghrib anak yang pimpin. Anak baca kitab Riyadhus Shalihin, baca kitab Safinatun Najah, baca kitab-kitab yang sogir-sogir lah, yang pantas buat anak-anak muda sekarang. Itu di ba'da maghrib sampai isya. Nah, setelah itu baru tuh kita dakwah malam minggu bareng sama Habib Hasan. Kadang anak sempat juga nyupirin Habib Hasan. Yang supirin Habib Hasan. Setelah majelis Istana Segaf jadi tuh, anak supirin Habib Hasan setiap malam mingguan yang supirin beberapa kali lah. Nah kemudian dibentuk juga Yayasan Nurul Mustofa tahun 2007. 2006, 2007. Dibentuk Yayasan Nurul Mustofa, anak yang pimpin Yayasan Nurul Mustofa bersama Habib Abu Bakar Lidrus,
Pak Bastriandi, Isha, Mustafa, Zainal, beserta Ana itu dengan izin Habib Hasan untuk membangun atau membuat yayasan Nur Mustafa lil Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Makanya Nur Mustafa terdaftar tuh di situ. Kemudian setelah itu yang luar biasanya tahun 2007-2008 yang kemarin Habib Qasim pernah bicara bahwa alhamdulillah ana berangkat umroh pertama kali itu umroh pertama wasilahnya Habib Qasim yang kemarin pernah cerita, lihat podcastnya yang kemarin tuh Habib Qasim cerita bahwasanya ana mau berangkat belajar ke Hadramut harus ditemenin sama kakak ana Habib Abdullah bin Ja'far. Alhamdulillah Habib Qasim kita urusin pemberangkatannya ke Hadramut, tapi anak karena ada di sedikit, anak mau umroh dulu, tapi sekalian. Jadi anak umroh dulu, selesai anak umroh, anak langsung ke Hadramut. Waktu umroh juga luar biasa tuh. Anak umroh bersama para kiaiat dari Jawa seperti Kiai yang di Malang tuh, ya Ulumuddin, satu kamar tuh. Kiai kayak dari Brebes, Kiai Soleh Basalamah, Syekh Basalamah, Soleh Basalamah, kemudian Toha Putra waktu itu kalau nggak salah dari Semarang. Alhamdulillah bersama para habaib kiai-kiai yang luar biasa umrah dulu, dan ke Hadramutnya juga mereka pada ke Hadramut bareng ke Hadramut bareng tuh ke Hadramutnya. Tapi karena anak di sana sudah ada Habib Qasim dan Ustadz Muhyiddin waktu itu, kalau nggak salah Ustadz Rizik masih ada nggak? Ustadz Habib Qasim sama Ustadz Muhyiddin dan ada Ibrahim Bafadhal, anak diterima. Jadi anak pisah di Hadramutnya. Kiai-kiai ini ke Habib Umar Darul Mustafa, kalau anak di tempatnya Ibrahim Bafadhal. Tapi paspor anak di Kiai. Sebelum ke Hadramut, pada Kiai bilang nanti kita gabung di Hadramut. Alhamdulillah pas ada acara kiai-kiai bersama Habib Umar, anak ikut tuh masuk karena bahkan diijazahkan apa oleh Habib Umar bin Hafid, dijazahkan kitab apa gitu, lupa dah waktu itu. Akhirnya di Hadramut anak menginjakkan kaki setelah 3 kali tidak jadi ke Hadramut, berkahnya Nurul Mustafa, berkahnya Habib Qasim, Habib Hasan sampai ke Hadramut. Gimana tuh rasanya? Benar kata Habib Hasan. Karena Habib Hasan dulu bilang, udah ente ke Hadramutnya nanti bareng anak. Sekarang ente nggak bisa ke Hadramut, dakwah mana? Itu Habib Hasan. Tapi dia bilang enggak, Habib Hasan ke Hadramut dulu. Tapi benar. Pertama sendiri memang ketemu bareng Habib Qasim. Yang kedua berangkat lagi anak setelah 2006 itu 2007 berangkat lagi 2014 bareng Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Jadi alhamdulillah itu setelah 3 kali tidak jadi, walaupun tidak belajar ya, tapi seenggaknya anak impi-impikan dulu tuh setelah waktu belajar pengen nginjek Hadramut, karena kan riwayat-riwayat cerita-cerita dari pondok pesantren, sejarah-sejarah mengingatkan bahwa anak yakin sekarang juga jamaah pada pengen ke Hadramut. Semua pada pengen ke Hadramut. Nah, bagaimana kita ketika pengen ke Hadramut terus batal terus berangkat. Itu kan luar biasa, memang panggilan. Karena semua yang ziarah kepada Faqih Muqaddam, pada para habaib-habaib di Zambal sana, itu panggilan. Kalau belum dipanggil, belum akan berangkat. Padahal pada waktu itu duitnya udah ada. Kalau buat kesiapan udah siap, mental udah kuat. Tapi karena belum dipanggil, nggak berangkat. Sekali nggak berangkat, 2 kali nggak berangkat, 3 kali nggak berangkat, yang ke-4 kali panggilan baru berangkat. Tuh, memang semua itu harus banyak-banyak Fatihah, banyak baca ratib. Insya Allah dulu masih 14 juta, sekarang ke Hadramut apalagi zaman pandemi ini udah 35 sampai 40 juta ke Hadramut. Sekarang dibuka juga daurah. Alhamdulillah tidak hanya itu. Dulu anak nggak bisa belajar di Tarim Hadramut. Alhamdulillah sekarang anak punya anak belajar di Hadramut. Jadi regenerasi atau mengikuti daripada cita-cita ayahnya yang tidak kesampaian untuk belajar di Hadramut, anaknya lah biasa belajar di Hadramut. Harapannya turun Beb ya? Iya Muhammad, ponakan-ponakan anak duluan tuh, Atos, kemudian Ahya,
Ali, anak punya anak baru masuk Muhammad. Dan insya Allah beberapa waktu dekat ini adanya Muhammad Abdurrahman. Doain aja. Itu di pelajaran Hadramut. Yang Anda bisa ambil hikmahnya dari perjalanan hidup itu, kalau kita baik dan niat baik, insya Allah digampangin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu dakwah bersama guru kita Habib Hasan bin Ja'far Assegaf itu luar biasa. Enggak dikira tuh Nur Mustafa gede-gede langsung gede kayak gini. Oh Habib Abdullah terkenal kayak gini. Enggak. Dulu itu kadang ya begitu dah manusia. Dibilang inilah, dibilang itu dan lain sebagainya. Itu perjalanan sekilas tentang perjalanan Ana dari kecil sampai Ana berangkat ke Hadramut bersama Habib Hasim. Itu perjalanan luar biasa. Gitu Yandi. Masya Allah. Ana juga jadi pengen ke Hadramut jadi. Halo, semua pemirsa juga harus ke Hadramut. Ya Tarim, ya Tarim. Tapi Ana mau nanya nih Bib. Apaan, kan Habib bilang kalau kita mau ke sana itu kan karena panggilan. Ya. Panggilan. Nah itu gimana cara Bib biar kita dipanggil Bib? Itu tadi Anda bilang baca Fatihahnya, para aulia, habis sholat, ba'da kulli sholat, baca kitabnya. Gimana baca kitabnya ya? Dengerin kitabnya. Atau kalau sekarang kan gampang tuh, banyak buku-buku ya seperti ini nih. Ya, buku-buku kalam-kalam Habib Umar. Ada rokbah, ada keinginan baca apa namanya? Ratibnya, Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Idrus. Nah, insya Allah lambat laun bisa dipanggil nanti. Bisa dipanggil. Yakin yang penting Bib ya. Yakin. Karena juga Ana pernah sempat ngerasain gitu. Waktu umroh gitu. Habib bilang kalau umroh itu panggilan gitu kan. Nah terus gimana cara bisa dipanggil gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sampai ke sana juga itu. Iya sampai ke sana padahal nggak ada sangkaan atau Ana bisa sampai sono gitu. Nggak ada sangkaan. Dan kalau ngelihat diri sendiri masa iya gitu. Iya, tapi Allah berkata lain kan gitu. Allah tuh punya kehendak lain. Kan sempat dengar juga nih kan kalau umroh itu ntar kalau di sono tuh terjadi apa yang dulu kita kerjain di sini nih gitu kan, di sana dibales gitu kan, tapi pas sampai sana ya nggak ada Bib gitu. Dibalasnya itu nggak bener-bener kayak cerita-cerita yang nakut-nakutin gitu. Misalkan di sini sering ngerjain orang, di sana dikerjain orang gitu kan. Nggak juga gitu. Maksudnya emang sampai sana tuh emang beda banget. Yang merasa panggilan sampai sana itu sama sekali tuh kayak dunia hilang. Pikiran dunia tuh hilang gitu. Hilang. Karena panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Panggilan bisa cium Ka'bah, bisa lihat Ka'bah. Itu berkat HAC juga sih, Bib. HAC umroh. HAC umroh. Itu gimana Bib HAC umroh, Bib? Iya, jadi ketika perjalanan dakwah ke Hadramut tahun berapa tuh? Ke Hadramut tahun 2014 ya. Apa 2015. Nah, mulai Ana dakwah kan, kita lihat dakwah, kita kumpulin ada beberapa orang anak-anak kreatif, membuatlah itu ada wadah atau perkumpulan anak-anak muda, menamakan kita bareng-bareng HAC Kreatif. Itu ada Robi, Sofian, Majid, Freddy. Freddy cuma datang doang, tapi emang mereka karena dia juga kumpul juga pada waktu itu. Terus Sofian, kemudian dulu Arul, kalau nggak salah Arul. Bondan itu. Kemudian karena sebelum ada perkumpulan itu banyak orang yang nawarin anak berangkat umroh. Karena alhamdulillah lambat laun ternyata Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf ini dikenal sama orang kan gitu. Setelah Habib Hasan bin Ja'far Assegaf pastinya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Itu fase bang saat Habib udah dikenal orang banyak tuh. Iya, karena dikenal sama orang banyak, banyaklah travel yang menawarkan anak berangkat umroh. Pertama kali travelnya itu travel Hasanah. Travel Hasanah itu anak berangkat umroh. Jadi dia kasih anak gratis berangkat umroh. Anak cuman tampilin aja di media sosial.
Kemudian alhamdulillah yang ikut luar biasa banyak. Banyak. Pertama itu bisa ikut 50 orang. Jadi alhamdulillah berangkat umroh gratis. Itu yang kedua tuh berarti tuh. Umroh kedua tuh. Yang pertama udah ngomong ke Hadramaut. Umroh kedua itu pertama umroh gratis, bekal juga gratis, $9 waktu itu dikasih berapa ya? 1.200. Enggak, lumayan. Karena ada 30 orang, harusnya dia kasih per satu kepala itu $100. $5.000. Tapi bilang dia 3.000 aja. Nego lagi. Di luar dari perjanjian itu. Tapi kalau 3.000 kan banyak juga ya. Enggak apa-apa deh. Gitu sudah gratis ini berangkat. Alhamdulillah berangkat juga itu pertama. Nah, terus ada lagi. Yang ngajak lagi. Karena banyak itu. Ya udah kita bikin travel aja dah. Gitu. Bikin travel. Kan setiap anak bikin sama orang banyak ikut. Bikinlah di situ. Karena waktu itu lagi kumpul-kumpul, sebenarnya kumpul anak, kemudian Robi, Majid, Arul, kemudian siapa lagi tuh ya? Itu berapa orang dah? Nah, kumpul, karena Predi masih ada sering hubungin anak, soalnya nggak kumpul di situ, cuma sering telepon-teleponan, kumpul juga. Karena mendengar apa yang dibicarakan, ya udah kata Predi. Anak punya rumah, di Kebagusan, jadi aja tempat base camp tuh pertamanya. Maka datanglah ke sana. Tidak kan nggak ada niat mau bikin HAC umroh di situ. Oh, belum ada. Pindahlah ke sana. HAC umroh. Nah itu ternyata Ana sudah menjalin hubungan dengan satu travel. Satu travel ini ingin berangkat umroh Ana. Kalau nggak salah itu berangkatnya bulan April. Berangkat umroh bulan April. Pada waktu itu masih bulan apa gitu, bulan April. Dia mau berangkat umroh bersama travel ini. Nah, kemudian travel ini ya bagus sih sesuai prosedur. Dia berangkatin anak, permintaan anak juga diakomodir sama dia. Baik, karena kan udah pernah pertama jadi kita tahu kan. Di servis ya. Servis, terus ready juga. Tapi di perjalanan travel ini entah kenapa ada permasalahan internal ya, kita nggak tahu juga. Akhirnya kita memilih untuk tidak ikut kerjasama lagi dan kita langsung bikin umroh. Walaupun sebelum HAC umroh itu ada dan perjalanan bersama ini nih travel ini sudah ada satu kan bikin aja travel umroh. Karena mau ada lagi pemberangkatan bersama guru kita Hasan bin Ja'far Segaf bersama travel ini nih, tahu nggak? Tapi ketika itu travel ini ada permasalahan internal dan kemudian tidak bisa menyelesaikan, kita daripada nantinya jadi repot, baik ya udah saya pamit. Itu emang zaman masalah tuh ya. Iya, saya pamit ya travel dan banyak korban penipuan segala macam. Akhirnya tuh saya pamit, walaupun mungkin dia kecewa sedikit, saya mohon maaf banget, tapi emang itu yang saya ambil daripada keputusannya saya tarik. Di situ ada Freddy. Ya udah Freddy mengalihkanlah ini jamaah yang sudah bersama Habib Hasan ke mana? Ke travel waktu itu masih Inhil. Inhil Arjuna Wisata yang dikendarai atau dinahkodai oleh Ibu Zahrini. Nah saya nggak kenal tadinya, Freddy lah yang ngasih tahu. Berangkatlah Habib Hasan, saya beserta keluarga umroh ke Mesir. Ya langsung ke Mesir juga tuh. Umroh ke Mesir. Walaupun sebelum berangkat itu ada human error juga, error dari Bapak Freddy itu. Freddy itu ada human error juga di situ. Tapi permasalahannya sudah diselesaikan. Gitu. Sehingga antara Freddy dirapihkan dengan pihak Inhil, saya lanjut gitu dengan travel umroh HAC. Ketemulah dengan Bapak Irfan, sekaligus juga ketemu dengan Pak Andri. Berlanjut. Bagus itu perjalanan sebenarnya. Setelah Habib Hasan berangkat ke Mesir bersama saya, kemudian ada pemberangkatan lagi. Langsung ada pemberangkatan lagi. Setiap bulan Habib Mustafa, Habib Qasim, dan Habib Hasan. Dan rombongan sudah bagus, cakep sudah. HAC umroh sudah mulai luar biasa. Dibuka oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta. Betul. Kemudian di tempat yang sangat strategis 2 lantai.
ala kulihal itu sudah di planning dengan cakep. Dan setelah itu, setelah berangkatan Haibah Mustafa selesai, itu akan ada pemberangkatan lagi milad HAC. Sudah ada 50 orang yang akan berangkat dan semua dana juga sudah kita masuk ke sana. Akhirnya Bapak Covid datang menghampiri kita. Pemberangkatan itu kalau nggak salah niatnya tanggal 14 Maret. Bulan Maret ya. 14 Maret. Covid menghampiri tanggal 28 apa sebelum Maret? Mei. April, Januari, Februari, Maret. Sebelum Maret, Januari, Februari. 28 Februari ditutup. Lockdown semuanya. Disitulah menyedih dan menangis. Usaha travel di mana saja Anda berada, pasti itu langsung memikir otak bagaimana caranya untuk supaya terus eksis dan bagaimana caranya kita menjaga amanah. Karena ini amanat juga. Ada beberapa orang, 50 orang yang masih menunggu untuk sampai saat ini masih belum jelas kapan untuk dibuka. Karena kalaupun nanti udah dibuka, ada yang terkendala regulasi seperti apa? Contohnya anak di bawah 18 tahun tidak peraturan boleh. Baru ya. Dimana kita rombongan satu keluarga, ada anak, ada orok, ada cucu, ada semua. Jadi agak sedikit ini juga kan kita doain. Mudah-mudahan dilancarkan dan kita bisa lagi berangkat ke sana. Itu haji umroh tuh. Walaupun di sana setahun sudah tidak bisa lanjut, putar otak. Kenapa kok pindah? Karena kita harus putar otak. Kalau di sana diam aja udah itu sewaan itu kita liatin aja. Nggak ada apa-apa. Jadi anak pikir-pikir ini harus ada usaha lain ini, gitu. Terbesitlah dua rencana. Yang pertama harus ada retail. Kan di Instagram kadang-kadang kalau ada naikin jualan itu rame. Nah, bagaimana caranya ini? Retail. Panggillah Pak Irfan, Pak Andri, bagaimana anak mau bikin retail? Store. Maka terjadilah ABD Store di bawah. Setelah store itu, bagaimana caranya supaya ada kita kalau mau nyumbang, jadilah Aceh Foundation. Begitu. Ternyata Foundation itu punya program. Jadilah Haba Podcast. Foundation ini salah satunya adalah programnya adalah digital ya. Betul nggak Pak Ketua Yayasan? Iya betul. Gitu, gimana? Aduh langsung dibilang ketua yayasan. Iya, jadi memang perjalanannya begitu. Terjadinya antara perjalanan Habib Abdullah bin Ja'far Segaf ini. Gitu. Gitu. Jadi banyak banget yang bisa diambil tuh. Sebenarnya sih anak pribadi udah tahu gitu. Cuman ini kita harus korek-korek Habib biar semuanya pada tahu juga. Ini Bib, cuman sebelum kita lanjut kita cut dulu Bib ya. Iya. Cut dulu. Cut dulu. Oke, sip. Ya.